Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nasir Baja Gugup, MPMG 1C019-031 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau membuat analisis tentang aliran udara yang melewati truk dengan metode CFD menggunakan ANSYS Workbench. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi ANSYS Workbench-nya. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita klik geometri. Setelah kita klik geometri, kita pilih ke unit, kita ubah unitnya menjadi meter. Setelah itu kita klik XP plane, kita pergi ke sketching, kita ubah dulu di cara sudut pandangnya menjadi di sumbu Z. Kita langsung membuat garis pertama untuk sketsa mobilnya itu. Ini garisnya ini cuma sebagai simbol terlebih dahulu sebelum ditentukan nanti diameternya berapa. Setelah itu, setelah garisnya sudah dibuat, kita buat dimensinya. Kita buat dimensinya satu persatu. Oke, setelah itu kita beri dimensinya, kita beri nilai dimensinya. Yang pertama itu nilai dimensinya itu sebesar 1,2 meter untuk F1-nya. Untuk F3-nya itu kita beri nilainya sebesar 2 meter. Dan H2-nya itu sebesar 1,2 meter. Setelah itu kita pilih lagi ke dimensi, kita buat lagi dimensinya. Untuk H4-nya sebesar 3 meter. Setelah kita buat dimensinya, kita pergi ke extrude. Kita klik sketching. Kita pergi ke modif, kita klik fillet. Kita beri radiusnya sebesar 5 meter. Maaf, saya salah. Sebesar 0,5 meter. Udah, tampilan seperti ini. Inilah bentuk radiusnya sebesar 0,5 meter. Setelah itu kita buat radiusnya di titik sudut selanjutnya sebesar 0,2 meter. Setelah itu kita pilih ke extrude, kita klik extrude 2, kita pilih sketch yang pertama, kita klik apply, kita ubah directionnya menjadi symmetric. Setelah itu kita masukkan nilai FD1-nya sebesar 0,8 meter. Setelah itu kita klik generate. Setelah tergenerate hasilnya seperti ini, baru kita pergi ke XY plane. Setelah di XY plane, kita ke plane 4. Di plane 4 kita ubah menjadi from face. Setelah di from face, kita klik pada gambar, kita apply. Setelah itu kita ubah pandangannya, kita generate. Oke, setelah itu kita pergi ke sketching, kita buat circle pada bagian bawahnya itu membentuk rodanya. Kita buat 2 circle. Setelah kita buat circle, kita buat dimensinya. Oke, dimensinya itu sebesar 0,4 meter untuk yang pertama. Setelah itu oke, selanjutnya kita ubah dimensi dari radius circle yang kita buat.
kita masukkan radiusnya sebesar 0,4 meter. Setelah itu kita buat lagi radius yang kedua sebesar 0,4 meter juga. Setelah itu kita buat diameternya, kita buat dimensinya. Dimensi diameternya sebesar 0,8 meter. Oke, setelah kita buat diameter dari yang pertama, kita buat lagi dimensi untuk jarak dari circle yang kedua sebesar 3,2 meter. Setelah itu kita pilih extrude. Setelah di extrude kita ke extrude 4. Kita klik sketch 3. Kita ubah directionnya menjadi sistematik. Setelah itu kita masukkan nilai FD1 nya sebesar 0,1 meter. Oke, setelah itu di generate, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pergi lagi ke XY plane. Kita membuat plane ke-6. Kita klik plane ke-6, kita ubah menjadi outline face from face. Setelah itu kita klik pada gambar, kita buat generate-nya. Setelah di generate, kita klik ke sketching, kita buat circle lagi pada gambar untuk membentuk lingkaran circle selanjutnya. Setelah itu kita masukkan nilai diameternya. Ini salah, maaf saya salah. Nilai jari-jarinya sebesar 0,8 meter. Dan nilai jari-jari yang kedua itu sebesar 0,8 meter juga. Untuk membuat diameternya lagi, dimensinya, kita masukkan nilainya sebesar 0,8 meter juga. Setelah itu kita buat lagi dimensi untuk lingkaran yang kedua sebesar 3,2 meter. Oke, setelah itu kita klik extrude. Setelah di extrude, kita pilih ke sketch keempat. Setelah itu kita generate. Tadi generate, kita lihat pandangannya. Setelah itu kita pergi ke tools, kita klik cursor. Setelah di cursor, kita masukkan nilai dari FD3 nya sebesar 3 meter. Maksudnya FD1 nya, F2 dan F2 nya sebesar 1,5 meter. FD4 nya sebesar 3 meter. Setelah itu kita masukkan FD5 nya sebesar 1E-6 meter. Setelah itu kita masukkan, kita klik part body, setelah itu kita kembali ke part 1 bodinya, kita klik part 1 bodinya, kita generate. Setelah di generate, kita pilih ke tools, kita klik endorse search. Setelah itu kita masukkan nilainya satu persatu. Untuk FD1 nya kita masukkan nilainya sebesar 3 meter. Untuk FD2 nya sebesar 1,5 meter. Untuk FD3 nya sebesar 1 meter. Untuk FD4 nya sebesar 3 meter. Untuk FD6 nya sebesar 1 meter. Dan FD5 nya itu sebesar 1E-6 meter. Udah, setelah itu kita generate.
maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik solid. Setelah solid kita klik surface body. Kita klik solid lagi. Setelah diklik solid kita ubah solidnya menjadi fluid. Setelah di fluid kita generate. Oke, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita kembali ke halaman awal. Oke, setelah itu kita ke mesh. Kita buka mesh. Kita tunggu beberapa saat. Nanti mesh tampilannya akan seperti ini. Oke, pertama kita klik mesh. Kita pergi ke sizing. Kita ubah use adaptive-nya menjadi yes. Setelah itu kita pergi ke elemen sizing. Size-nya sebesar, kita masukkan elemen size-nya sebesar 0,02 meter. Setelah itu kita klik mesh, kita update. Setelah itu kita klik mesh lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai proses mesh-nya selesai. Oke, setelah siap di mesh, inilah hasil tampilan di mesh. Setelah itu kita kembali ke halaman awal. Setelah mesh-nya dipastikan sudah terchecklist, kita pergi ke setup. Tunggu sebentar. Oke, setelah di situ kita akan, yang pertama kita mengklik default. Setelah di default kita akan mengklik default domain. Setelah itu kita klik insert, kita boundary. Setelah boundary kita masukkan namanya yaitu inlet. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan location-nya, itu kita klik paling depan pada gambar, yaitu pada F90. Kita klik OK. Setelah itu kita ke body details. Tadi body details kita masukkan, kita ubah normal speed-nya menjadi km/h/min 1. Kita masukkan nilainya sebesar 40. Kita klik OK. Setelah kita di default domain, kita klik default domain lagi, kita insert, kita boundary. Setelah di boundary kita beri namanya lagi yaitu outlet. Oke, kita masukkan lokasinya lagi. Kita masukkan lokasinya. Oke, kita masukkan lokasinya pada bagian paling belakang yaitu F87. Kita klik OK. Setelah itu kita boundary details, kita buat relative versusnya sebesar 0 PA, satuannya PA. Setelah itu kita kembali ke default domain, kita insert lagi, kita body. Kita buat lagi namanya yaitu wall. Kita klik OK. Kita pilih lokasinya lagi. Itu lokasinya pada bagian bawah, yaitu pada seluruh bagian bawah dan seluruh bagian mobil, yaitu pada
F91 dan F64 sampai 6. Setelah itu kita pergi ke solution, kita klik solutionnya, kita tunggu sejenak, kita start run. Kita tunggu. Oke, di start run-nya tampilannya seperti ini. Kita akan melihat aliran pada mobil, aliran udara pada mobil. Setelah itu kita klik OK. Setelah OK, kita kembali ke halaman awal. Setelah kita pastikan solusinya sudah terchecklist, kita masuk ke result. Kita klik result. Oke, setelah di result, kita klik user location and plots. Kita klik insert. Kita klik faktornya. Kita masukkan namanya faktor 1. Oke, kita masukkan lokasinya, yaitu pada default domain. Setelah di default domain, kita klik apply. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini menunjukkan aliran yang terjadi pada mobil. Ini menunjukkan aliran yang terjadi pada mobil. Selanjutnya kita klik user location and plots. Kita klik insert. Kita pilih ke contour. Setelah di contour, kita kasih namanya contour 1. Kita klik location-nya menjadi wall. Setelah itu kita apply. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita kembali ke user location and plots, kita insert, kita klik streamline. Di streamline kita klik streamline 1, kita masukkan start from-nya, yaitu menjadi inlet. Kita masukkan samplingnya menjadi regular grid. Oke, kita masukkan nilai spacingnya sebesar 0,03 meter. Setelah itu kita klik apply. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah di play, kita kembali ke user location and plots. Kita klik insert, kita klik location, kita klik plane. Tadi kita buat plane 1. Di plane 1. Setelah itu kita klik apply. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita kembali ke location and plots, kita klik insert, kita pergi ke Strayman. Di Strayland kita buat Strayland 2. Kita klik OK. Setelah itu kita ubah start from-nya menjadi plane 1. Setelah itu kita klik apply. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke user location and plots, kita klik insert. Setelah kita klik insert, kita klik location, kita masukkan plane lagi, kita buat plane 2-nya. Setelah itu kita ubah metodenya menjadi, selanjutnya kita klik location and plots, kita klik kanan, kita klik insert, kita pergi ke color control.
kita buat kontur 2-nya. Setelah di kontur 2 kita build inletnya menjadi maksudnya lokasinya menjadi plane 1. Setelah itu kita buat variabelnya menjadi velocity. Setelah itu kita buat range-nya menjadi global. Setelah itu kita klik apply. Setelah di apply hasilnya akan seperti ini. Oke, inilah hasil tampilan dari analisis aliran udara yang melewati truk. Pada kontur 1 tampilan seperti ini. Di sini kita lihat bahwa tumburan udaranya yang terjadi pada yang paling keras itu terjadi pada ujung mobil, pada titik merah tersebut ya, pada itu. Baru pada stream line satunya itu terjadi tumburan tampilannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa aliran udara yang melewati truk itu lebih tampak pada bagian belakang ujung pada sudut yang pertama ini. Oke, setelah itu kita lihat pada plane kontur 2, kita lihat ini pada streamline 1 atau streamline 2, kita lihat aliran udaranya atau tampilan seperti ini. Aliran udaranya itu terjadi pada ujung sudut puncak mobil juga, yaitu pada titik merah ini. Di sini kita lihat tumburan udaranya lebih kemungkinannya lebih tinggi. Oke, setelah itu kita kembali ke kontur satunya. Kita lihat hasilnya, ada hasil dari kontur 1. Oke, di kontur 1 kita lihat aliran udaranya seperti ini. Pada kontur 1, tekanan udaranya yang terjadi pada mobil tidak terlalu tinggi. Kita lihat seperti ini. Yang terjadi tekanan udaranya paling tinggi berada di depan mobil atau pada bagian depan mobilnya itu sendiri. Oke, setelah itu inilah hasil dari, setelah kita tadi mendapat hasil dari tumburan aliran udaranya, inilah hasil akhir dari analisis udara yang melewati truk dengan menggunakan metode CFD menggunakan ANSYS Workbench. Mungkin sekian dari hasil kerja saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.